Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan barang dengan barang atau menukarnya dengan mata uang. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, gambar pertama adalah kegiatan produksi, yaitu memproduksi motor. Gambar kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu mendistribusikan barang. Dan gambar ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu membeli coto Makassar. Apa itu produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Kegiatan produksi akan menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contoh dari kegiatan produksi diantaranya adalah penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai, pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, almari, dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan di kedua gambar ini adalah contoh produksi. Di gambar pertama ada beberapa orang chef yang menghasilkan makanan siap makan. Kemudian di gambar kedua ada pengrajin kayu yang menghasilkan meja, kursi, almari, dan sebagainya. Faktor produksi. Faktor produksi merupakan istilah dalam ekonomi yang menggambarkan input yang digunakan dalam produksi barang atau jasa dalam rangka menghasilkan keuntungan ekonomi. Input tersebut adalah sumber daya apapun yang dapat dibutuhkan untuk menciptakan barang atau jasa. Faktor-faktor produksi meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah gambar faktor produksi. Yang pertama, bagian atas ada land atau tanah, kemudian labor, ada tenaga kerja, ada capital, modal, dan yang terakhir adalah entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Faktor produksi yang pertama yang akan kita bahas adalah tanah. Tanah memiliki definisi luas sebagai faktor produksi dan dapat mengambil berbagai bentuk, dari lahan pertanian, properti komersial, sampai sumber daya yang tersedia dari sebidang tanah tertentu. Sumber daya alam seperti minyak dan emas dapat diekstraksi dan disempurnakan untuk konsumsi manusia dari daratan. Budidaya tanaman di lahan oleh pertanian meningkatkan nilai dan utilitasnya. Sementara lahan merupakan komponen penting dari sebagian besar usaha. Kepentingannya dapat berkurang atau meningkat berdasarkan industri. Sebagai contoh, perusahaan teknologi dapat dengan mudah memulai operasi dengan investasi nol di darat. Di sisi lain, tanah adalah investasi paling signifikan untuk usaha real estate. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini adalah contoh faktor produksi tanah, yaitu lahan pertanian dan real estate. Faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja. Faktor sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah faktor produksi yang melakukan suatu kegiatan produksi.
baik secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan produksi sangat dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Dalam faktor tenaga kerja, terdapat unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki untuk menopang proses produksi. Pekerja terampil dan terlatih disebut sebagai modal manusia dan dibayar lebih tinggi karena memiliki kapasitas lebih untuk pekerjaannya. Contoh, pekerjaan akuntan membutuhkan keahlian analisis data keuangan untuk perusahaan. Negara-negara yang kaya akan SDM berpengalaman meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah beberapa tenaga kerja ahli dan terampil, seperti dokter, chef, akuntan, arsitektur, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Ini terbagi atas 3. Yang pertama, tenaga kerja berpendidikan adalah tenaga kerja yang memerlukan formalitas pendidikan untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaannya, seperti dokter, arsitek, dosen, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan keterampilan khusus agar mampu melaksanakan tugas pekerjaannya, seperti penjahit, tukang bangunan, super kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tenaga kerja non-pendidikan atau tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan formalitas pendidikan atau pelatihan tertentu agar mampu melakukan tugas pekerjaannya, seperti asisten rumah tangga, kuli bangunan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, gambar pertama adalah seorang guru, ia adalah tenaga berpendidikan. Gambar kedua adalah dokter, juga tenaga berpendidikan. Gambar ketiga adalah penjahit, adalah tenaga kerja terampil. Dan gambar keempat adalah tenaga kerja non-pendidikan, yaitu petugas kebersihan. Faktor produksi yang ketiga adalah modal. Faktor modal merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi. Modal diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Sebagai faktor produksi, modal mengacu pada pembelian barang yang dibuat dengan uang dalam produksi. Misalnya, traktor yang dibeli untuk pertanian adalah modal. Meja dan kursi yang digunakan di kantor juga merupakan modal. Kalian bisa lihat di ilustrasi gambar ini adalah ilustrasi modal. Modal ini bisa bertumbuh semakin besar. Faktor modal ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Terbagi atas 2. Faktor modal pribadi, yaitu modal yang bersumber dari perusahaan milik sendiri. Yang kedua, faktor modal asing, yaitu modal yang bersumber dari perusahaan luar seperti pinjaman dari lembaga keuangan. Berikutnya adalah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, faktor modal tetap, yaitu modal yang bisa dipakai secara berulang-ulang dalam setiap proses produksi, seperti bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Yang kedua adalah faktor modal tidak tetap, yaitu modal yang tidak bisa dipakai secara berulang-ulang, habis digunakan dalam setiap proses produksi, seperti bahan baku untuk membuat sesuatu. Ini adalah contoh faktor modal tetap, yaitu mesin. Selanjutnya adalah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, faktor modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata atau real dalam kegiatan proses produksi, seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor modal abstrak, yaitu modal yang tidak dapat dilihat secara nyata, tetapi memiliki nilai bagi perusahaan, seperti hak merek, hak paten, hak cipta, dan nama baik perusahaan, serta lain-lain.
Ini adalah contoh dari faktor modal abstrak, yaitu copyright atau hak cipta dan hak paten. Faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah konsep penting yang menggabungkan semua faktor produksi lainnya ke dalam produk atau layanan untuk pasar konsumen. Contoh kewirausahaan adalah evolusi media sosial raksasa Facebook. Mark Zuckerberg mengambil resiko untuk keberhasilan atau kegagalan jaringan media sosialnya ketika ia mulai mengalokasikan waktu dari jadwal hariannya menuju aktivitas itu. Pada saat dia mengkodekan produk minimum yang layak itu sendiri, tenaga kerja Zuckerberg adalah satu-satunya faktor produksi. Contoh lain dari kewirausahaan adalah Starbucks Corporation. Perusahaan retail kopi ini membutuhkan keempat faktor produksi, yaitu lahan atau real estate utama di kota-kota besar untuk rantai kopinya. Yang kedua, modal, yaitu mesin besar untuk memproduksi dan menghasilkan kopi, dan tenaga kerja karyawan di pos-pos retail untuk layanannya. Kau bisa perhatikan di gambar ini adalah hasil kerja dari Mark Zuckerberg, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp, yang sekarang mendunia di hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia. Kegiatan ekonomi selanjutnya setelah produksi adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah semua proses yang masuk di dalam kategori penyaluran atau penyerahan produk atau barang yang diproduksi produsen kepada konsumen. Sehingga distribusi adalah kegiatan perantara yang terjadi untuk mempermudah konsumen dan pemilik barang maupun produk untuk bertemu. Kalian bisa perhatikan di ilustrasi distribusi ini adalah faktor produksi atau perusahaan yang melakukan produksi. Kemudian ini adalah proses distribusinya, bisa menggunakan jalur udara, jalur darat, maupun jalur laut. Dan akhirnya, barang atau jasa ini akan sampai kepada konsumen. Macam-macam distribusi. Secara umum distribusi terbagi atas dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Tetapi ada beberapa sumber yang juga membaginya ke dalam tiga, yaitu distribusi langsung, semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas dua jenis distribusi, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah saluran distribusi langsung. Produsen langsung ke konsumen. Saluran distribusi langsung atau kadang disebut juga dengan saluran tingkat 0 atau zero level channel adalah saluran distribusi yang tidak memiliki tingkat perantara. Dalam kerangka kerja ini, produsen menjual barang dagangannya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Contoh saluran level 0 adalah toko outlet pabrik. Banyak perusahaan penyedia layanan atau jasa seperti perusahaan hiburan juga memasarkan langsung ke konsumen tanpa menggunakan perantara atau retail tradisional seperti agen perjalanan. Kalian bisa perhatikan di kedua gambar ini adalah contoh distribusi langsung, yaitu seorang penjual bakso langsung menjual dagangannya atau baksonya kepada konsumen. Atau di gambar kedua adalah seorang tukang kayu yang membuat lemari, meja, kursi, dan lain-lain yang langsung menjual hasil karyanya kepada konsumen. Yang kedua adalah saluran distribusi tidak langsung. Ketika produsen melibatkan perantara atau orang tengah untuk menjual produknya kepada pelanggan akhir, ini disebut saluran tidak langsung. Saluran ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah saluran satu tingkat atau one level channel.
dari produsen, pengecer, ke konsumen. Saluran ini berisi satu perantara penjualan, yaitu pengecer atau retailer. Pengecer membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kepada pelanggan. Saluran ini baik bagi produsen yang bergerak di bidang barang belanjaan, seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan, dan lain-lain. Yang kedua adalah saluran dua tingkat atau two-level channel dari produsen, pedagang besar, pengecer, ke konsumen. Pedagang besar atau grosir membeli produk secara massal dari produsen, kemudian membaginya menjadi paket-paket kecil dan menjualnya ke pengecer lalu ke konsumen. Barang yang tahan lama, terstandarisasi, dan agak murah pada umumnya menggunakan saluran ini. Yang ketiga adalah saluran tiga tingkat atau three-level channel dari produsen, agen, pedagang besar, pengecer, lalu ke pelanggan. Saluran ini melibatkan agen yang bertugas untuk menangani distribusi di wilayah tertentu dengan imbalan komisi persentase tertentu. Agen tersebut dikategorikan menjadi superstokis serta agen pembawa dan penerusan. Kedua agen ini menyimpan stok atas nama perusahaan. Stokis super membeli stok di produsen dan menjualnya ke grosir atau pengecer. Sedangkan agen pembawa dan penerusan bekerja berdasarkan komisi dan menyediakan gudang dan keahlian pengiriman. Produsen memilih saluran ini ketika basis pengguna tersebar di seluruh negeri dan permintaan produknya sangat tinggi. Kalian bisa perhatikan bagan ini adalah bagan macam-macam distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung. Produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung. Terbagi atas 3, ada saluran satu tingkat dari produsen ke pengecer, kemudian ke konsumen. Yang kedua adalah saluran 3 tingkat dari produsen, kemudian ke pedagang besar, lalu ke pengecer, setelah itu ke konsumen. Dan yang ketiga adalah saluran 3 tingkat, yaitu dari produsen ke agen khusus, kemudian ke pedagang besar, setelah itu ke pengecer, setelah itu baru ke konsumen. Kegiatan terakhir dari kegiatan ekonomi setelah produksi, distribusi adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan nilai guna. Di samping menghabiskan nilai guna barang atau jasa, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan, baik secara individu atau secara bersamaan. Selain itu, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini dapat disebut sebagai seorang konsumen. Dalam praktiknya, konsumen dapat berupa pihak perseorangan maupun suatu kelompok. Tujuannya pun bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing pelaku konsumsi. Individu yang melakukan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Beberapa aktivitas yang dilakukan juga bisa ditujukan untuk menyenangkan hati dan memuaskan diri. Seseorang pengendara motor yang membeli bensin atau seorang wanita yang memesan sepaket layanan spa merupakan beberapa aktivitas konsumsi yang dilakukan secara perseorangan. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah contoh konsumsi. Beberapa orang sedang melakukan pembelian di suatu supermarket. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.